Halo sahabat UMN, Angel di sini dan kali ini aku mau ketemu sama bintang tamu kita yang pastinya buat melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu awali langkah karirmu menuju masa depan yang gemilang. Dan hari ini aku bakal perkenalkan ke kalian tentunya sambil bincang-bincang ya tentang pengalamannya sebagai seorang entrepreneur. Mau tahu siapa tamunya? Ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Let's go! Jadi, aku mau bincang-bincang bersama salah satu alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu dari Prodi Strategi Communication UMN yang sukses di bidangnya nih. Gak hanya bincang-bincang dengan alumni yang sudah sukses dalam berkarir, tapi aku juga mendatangkan tamu spesial lagi yang ada di balik kisah suksesnya alumni satu ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Ini dia alumni kita. Hai Kak. Halo. Oke, mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya. Boleh dikenalin diri dulu Kak? Oke. Sama sahabat UMN. Halo, aku Gloria Mairani, CEO and founder of Saraya, yang juga alumni UMN angkatan 2018, Ilmu Komunikasi Strategi Communication. Oke, berarti aku enaknya manggilnya apa nih Kak? Kak Gloria kah? Glo boleh? Oh Kak Glow, oke. Ya, boleh. Glow in the dark. Oke, nah berarti ini pertama kali lagi datang ke UMN setelah sekian lama atau gimana nih Kak? Betul-betul. Oh wow. Terakhir 2022 kalau nggak salah. Sumpah Kak, wow, ini udah 2024, berarti udah 2 tahun ya? Iya. Wow, gimana nih? Ada yang beda nggak nih dari tahun-tahun terakhir Kakak datang ke sini sama hari ini nih datang ke sini? Mungkin di pembangunannya kali ya. Ini juga kayaknya baru aku lihat Baru ya, nih gazebo-nya, iya bener banget. Terus apa itu Kak? Gimana rasanya? Apa ya? Nostalgia Kayaknya sih nggak? feelingnya itu masih sama ya. Masih sama ya? Memorinya juga akhirnya keluar gitu ya. Oke. Kangen gak sih sama UMN Kak? Kangen banget dong. Kangen ya? Banyak memori di sini sama teman-teman juga ya? Betul. Oke, kalau gitu gimana kalau kita ngobrolnya sambil jalan-jalan ke Skystar nih Kak? Ayo. Mungkin sahabat UMN banyak yang belum tahu nih fasilitas di UMN yang paling kece di UMN itu Skystar Venture nih. Betul. Gitu. Oke, kita langsung aja sahabat UMN. Yuk, ikutan. Nah, kita lagi perjalanan nih menuju ke Skystar Venture. Di mana Skystar Venture itu melahirkan entrepreneur-entrepreneur seperti Kak Gloria ya. Betul. Oke. Gimana nih Kak, dulu pas kuliah itu Kak Gloria tuh aktif kegiatan apa aja sih? Aku ikut media kampus UMN TV. Oh. Jadi biasanya aku ini yang nanya-nanya. Oh iya. Iya, betul. Waduh, sama suhunya nih aku nih agak malu ya. Oke. Terus aku juga ikut Skystar. Oke. Jadi setiap tahun aku selalu ikut short programnya sih. Dari Skystar. Kalau di luar kampus itu aku pernah lagi COVID tahun 2020 aku ikut di Wisma Atlet jadi volunteer. Oh, volunteer apa tuh Kak? Buat apa ya? Untuk di Wisma Atletnya, untuk pasien-pasiennya yang dari luar negeri kita cek-cek gitu. Oh, berarti nggak harus dari ini ya, nakes ya? Enggak. Oh gitu, wow keren banget. Nggak takut apa Kak waktu itu COVID? Kan kayak Iya kan? Betul. banyak banget Iya. ininya. Sebenarnya sih saat itu nggak takut ya. Cuman ngerasa kayak aku mau jadi bagian dari sejarah. Ada pengalaman nggak sih Kak yang menarik atau berkesan selama menjadi volunteer nih di luar kampus atau mungkin aktif waktu di kampus? Sebenarnya kurang lebihnya sama aja. Dimana kita tuh harus bagi waktu ya. Apalagi waktu itu aku volunteer itu sambil kuliah. Oke. Dan bikin event juga. Oh iya. Waktu itu ada mata kuliah special event. Jadi kita harus bikin di setiap kelas itu harus ada bikin eventnya masing-masing dan itu secara online gitu ya. Jadi bayangin aja aku lagi ketemu sama pasien tapi juga harus apa ya? Iya, langsung online gitu yang nge-zoom. Oh, oke. Jadi pas selama event itu waktu COVID ya Kak ya? Oh, dan waktu itu Kak Gloria juga lagi jadi volunteer juga ya? Kenapa sih Kak mau ambil dua-duanya padahal sibuk banget kan? Sebenarnya saat itu aku ikut
volunteer karena aku pikir oh ya lagi libur. Waktu itu bulan Juni apa Juli gitu. Terus aku rasa kayaknya tanggung deh, kayak kok belum selesai COVID-nya nih. Akhirnya aku ikut sampai September. Tapi di penghujung aku rasa kayaknya aku udah nggak mampu lagi. Akhirnya aku keluar aja dari volunteer gitu. Tapi oke lah ya, ada pengalaman berharga yang didapat ya waktu selama volunteer. Mungkin kita langsung jalan aja menuju Skystar ya. Let's go teman-teman. Nah Kak, dulu kan pas kuliah itu kita ada syarat untuk magang ya, sebagai syarat kelulusan. Nah Kak Gloria tuh dulu magang di mana sih? Aku magang pertama kali di Tokopedia. Di Tokopedia sebagai sales and marketing di mitra Tokopedia. Nah di situ di Tokopedia itu berapa lama Kak? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Gimana tuh, ada pengalaman yang menarik ya selama di Tokopedia? Pengalamannya karena apa ya? Ini startup ya. Startup yang udah besar juga di Indonesia. Jadi kita kerjanya itu beda dibanding kantor-kantor yang lain karena selama 8 jam kerja itu kita dituntut untuk benar-benar kerja, nggak ada waktu untuk istirahat. Serius, gitu ya. Kak? Dan saat itu juga aku lagi WFH karena COVID, jadi itu agak pengalaman pertama kali kerja dan di big tech company gitu ya, secara online lagi gitu. Jadi aku rasa waktu itu agak hektik dan pusing, cuman akhirnya aku bisa enjoy gitu ya, dan bisa mengadopsi itu untuk nanti di pekerjaan aku selanjutnya. Benar. Jadi memang waktu COVID itu memang waktu kita WFH itu jadi blur ya, antara waktu pribadi dan waktu bekerja ya. Betul. Tapi justru ini jadi pengalaman yang berharga ya, supaya Kak Gloria bisa lebih punya pengalaman di usaha selanjutnya ya. Oke, kalau gitu kita sambil cari tempat duduknya ya. Habis lulus kuliah, Kak Gloria itu lanjut kemana sih? Lulus kuliah, aku sebenarnya bahkan sebelum kuliah ya, dari Tokopedia tadi, aku lanjut ada di kerja di AI, perusahaan AI dari Belanda. Lalu setelah lulus, aku ikut juga mengabdi di Kompas Gramedia. Pernah jadi part of Kompas. Yes, lalu aku akhirnya decide untuk full time untuk bisnis aku. Berarti sempat kerja di beberapa perusahaan dulu, baru akhirnya punya usaha sendiri. Betul. Keren banget. Nah itu yang aku mau ulik guys. Gimana sih usahanya Kak Gloria ini? Let's go, kita kulik-kulik. Nah tadi kan aku bilang mau mengulik-ngulik nih bisnis Kak Gloria itu apa. Nah mungkin boleh kali ya Kak Gloria kenalin dulu bisnisnya ke sahabat UMN, dan bisnisnya tuh bergerak di bidang apa sih Kak? Boleh. Jadi bisnis aku itu namanya Saraya. Itu edukasi keuangan untuk UMKM perempuan. Bentuknya adalah mobile aplikasi. Di mana kita fokus untuk membantu bagaimana UMKM perempuan ini bisa meningkatkan produktivitasnya. Jadi tujuannya itu untuk membuat kaum perempuan itu melek ya. Betul. Di bidang finansial gitu. Nah untuk finansialnya sendiri ini tuh apakah untuk membuat bisnis atau untuk finansial pribadi? Sebenarnya dua-duanya. Jadi para UMKM perempuan ini bisa belajar untuk manage bisnisnya atau personalnya, tapi kita fokusnya lebih ke arah bisnis, gimana supaya mereka bisa meningkatkan lagi produktivitasnya sehingga pendapatannya juga makin stabil. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih kok bisa sampai punya ide untuk bikin Saraya ini gitu? Apa sih latar belakang atau mungkin concern dari Kak Gloria sendiri kali ya, sampai akhirnya bisa bikin Saraya ini? Jadi aku lihat dari lingkungan aku, lingkungan terdekat aku, mulai dari keluarga aku, tetangga aku, bahkan ke local community, hingga ke nasional. Aku ikutin semua komunitas-komunitas UMKM di Indonesia. Jadi aku observasi di situ, aku lihat apa sih tantangan yang mereka hadapi gitu ya. Di situ aku ngelihat bahwa mereka ini
kurang dengan keuangannya. Jadi mereka nggak tahu caranya kayak cash flow itu seperti apa, sehingga mereka naik turun terus gitu bisnisnya, kadang naik lalu hilang, muncul hilang terus lah. Iya. Berawal dari memang Kak Gloria itu memang terjun langsung ya untuk mencari data ya, riset gitu ya. Wow, keren banget. Oke. Nah, untuk Saraya sendiri ini tuh Kak Gloria sendiri yang mengeksekusi atau mungkin ada timnya gitu Kak? Mungkin boleh diceritakan. Ya tentu pasti ada timnya ya. Jadi awal kita terbentuk itu ada 5 tim, 5 orang anggota. Jadi kita start di situ dan sebenarnya nggak cuma itu aja, kita berganti-ganti tim karena untuk satu visi dan misi itu kan susah ya. Iya. Gitu. Jadi ya. Oke. Bisa diceritakan nggak sih Kak dari awal berdiri sampai saat ini nih Saraya sudah eksis gitu ya, dan apakah Kak Gloria sendiri yang meng-hire tim ini gitu Kak? Jadi untuk pertama kali itu aku ikut kompetisi di mana itu kerjasamanya sama Skystar. Oke. Di sini ya Skystarnya ya. Oke. Jadi di situ kita digabungin dari beberapa universitas nasional maupun internasional, tapi untuk khusus orang Indonesia ya. Jadi kita bikin kelompok dan decide untuk kita mau bangun apa ya di situ. Jadi kita startnya di situ, gitu kan. Dan untuk selanjutnya lagi, akhirnya aku bertemu dengan orang-orang yang visi misinya sama. Jadi personal branding itu perlu ya. Jadi apalagi di Instagram, LinkedIn kayak gitu-gitu. Jadi ketika aku share progres aku, perjalanan aku dengan Saraya, akhirnya banyak orang yang tertarik untuk join sama Saraya dengan sukarela gitu ya. Aku mau bangun bisnis bareng kamu nih gitu. Jadi itulah akhirnya tim-tim aku sekarang ini. Jadi mereka punya visi dan misi yang sama juga. Oke. Jadi memang orang-orang yang join ini tuh orang-orang yang memang punya visi ya. Jadi mereka itu malah mengundang dirinya sendiri ya untuk join Saraya. Oke, keren banget sih Kak. Personal branding yang Kak Gloria buat ini tuh tentang perjalanan Saraya ya. Betul. Wow, oke. Memang personal branding itu penting banget ya Kak. Ternyata ya. Oke. Di Saraya sendiri itu posisi pekerjaannya ada apa aja sih Kak? Oke, jadi kita itu terbagi dari tiga tim. Jadi ada di bagian marketing atau bisnis, yang kedua desainer kreatif, lalu yang ketiga itu ada teknologi. Jadi kita timnya ada dibagi-bagi lagi ya untuk mendevelop teknologinya, untuk bantu di bidang marketing seperti di Instagram, ataupun kreatif untuk mendesain dari segi UI UX untuk aplikasinya, ataupun dari Instagramnya juga. Kalau dari Kak Gloria sendiri nih, kira-kira Kak Gloria tuh lebih terjun di bidang apa nih? Kalau aku di bidang bisnis dan marketing ya, karena background aku juga sebenarnya marketing communication ya, jadi sering terpapar dengan hal tersebut, jadi tertarik untuk di bidang. Oke, keren banget. Namanya kerja itu kan pasti ada tantangannya ya Kak ya. Betul. Dan Kak Gloria punya karyawan nih, punya tim. Susah nggak sih Kak untuk ngurusin tim ini, ngurusin mereka ini, karena kan pasti kerjanya harus ada delegasi tugas dan lain-lain gitu. Kira-kira ada kesulitannya apa sih Kak? Susah gampang ya, karena kan tiap orang tuh punya pemikirannya masing-masing. Benar. Cuman as long as dia punya tujuan yang sama kita, itu mempermudah gitu ya. Jadi poin utamanya adalah kita harus sering komunikasi terus supaya nggak ada miskomunikasi yang bakal jadi ngerugiin dari segi bisnis ataupun hubungan kita sebagai rekan kerja gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mastiin bahwa kita satu kepala gitu ya, satu pikiran untuk bisa ngebangun Saraya ini lebih lagi supaya sukses. Benar. Perlu orang-orang yang satu visi misi ya Kak ya. Oke. Ngomong-ngomong lokasi kantor Saraya sendiri itu sekarang di mana sih Kak?
Kalau sekarang itu kita WFH, cuman nanti akan di Skystar di lantai paling atas gedung C. Kak, kenapa sih mau tertarik untuk join Skystar Venture? Di Skystar itu apa ya, ngebantu kita sebagai startup yang masih kecil gitu ya. Kita masih untuk building gitu ya, untuk dikasih mentor, dikasih arahan, apa ya, support gitu ya. Kayak anak kecil yang di apa ya, dibimbing sama orang tuanya gitu. Jadi kita nggak hilang arahan, jadi dan tetap stay fokus sama tujuan kita. Oke. Nah, berarti dari Skystar itu nanti kalau misal nih sahabat UMN ada yang tertarik nih buat bikin bisnis itu dikasih fasilitasnya tuh mentor gitu ya Kak. Betul. Apa lagi tadi Kak? Ada ruang kantor juga kayak aku. Oke. Dan Saraya itu waktu awal-awal itu apakah ngeluarin modal sendiri dari Kak Gloria atau Skystar juga bantu? Tentunya aku di awal itu kayak tadi yang aku bilang, aku ikut kompetisi dan itu didukung oleh Skystar ya. Dari awal aku selalu didukung dari Skystar dari tahun 2019, 2020, 2021. Setiap tahun aku selalu didukung. Jadi dari segi mentor ataupun apa ya, networking gitu ya. Untuk bisa ini kamu ada potensi ke sini nih, ini ada bantuan di sini. Jadi semuanya itu full support dari Skystar. Oh wow, keren banget. Berarti memang Skystar tuh benar-benar fully support ya, kayak semua fasilitas yang dibutuhkan bisnis yang masih kecil ini ya. Oke, keren banget. Nah, teman-teman, itu kan penjelasan dari Kak Glory nih. Nah, aku penasaran juga nih penjelasan langsung dari tim Skystar Venture sendiri nih. So, aku hari ini mengundang juga salah satu tim dari Skystar Venture nih. Aku udah mengundang Kak Cynthia dari Skystar Ventures. Halo Kak Cynthia. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Oke, jadi ini salah satu tim dari Skystar Venture nih teman-teman sahabat UMN. Mungkin sahabat UMN ada yang belum kenal nih sama Kak Cynthia ya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak, sahabat UMN. Oke, halo sahabat UMN. Nama aku Cynthia. Aku adalah Incubator Vice Manager di Skystar Ventures. Oke. Nah, lokasi Skystar Venture ini tuh ada di gedung C lantai 11 sampai 12 ya Kak? Betul kan? Betul. Nah, yang tadi pas opening itu kita ada di C11 nih, sahabat UMN. Tadi kita masuk di bagian depannya Skystar Venture. Jadi buat teman-teman sahabat UMN yang pengen lihat nih Skystar Venture itu di mana, tuh ada di C11 sama 12 nih teman-teman. Nah, balik lagi nih Kak, kita mau kepoin soal Skystar Venture nih. Nah, Skystar Venture itu tuh apa sih Kak? Oke, jadi Skystar Ventures itu sebenarnya kita bukan UKM ya, sahabat UMN ya. Kita bukan UKM mahasiswa gitu, tapi kita adalah sebenarnya wadah. Kita tuh sebutnya wadah wirausahanya untuk mahasiswa UMN gitu ya. Atau bahasa kerennya itu adalah inkubator bisnis gitu. Inkubator bisnis yang ada di UMN untuk bantuin teman-teman mahasiswa yang mau menjadi entrepreneur atau menjadi wirausaha, yang punya ide bisnis gitu kan, yang punya prototipe nih terhadap mungkin tugas-tugas kuliahnya gitu kan, terus mau dilanjutin, mau diseriusin, dibikin jadi bisnis. Nah itu semua wadahnya itu bisa di Skystar Ventures gitu. Oke, keren banget nih. Nah, buat sahabat UMN yang sekarang masih jadi calon mahasiswa baru mungkin ya, atau mungkin udah jadi mahasiswa dan punya ide bisnis tuh bisa langsung aja ya join Skystar Venture ya. Bisa dikepoin di IG-nya juga ya. Betul, di Instagram kita. Jadi tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih Kak, aku sama Kak Gloria. Nah, aku pengen tahu nih dari sisi Skystar Venture mengenai bisnisnya Kak Gloria ini, Saraya. Apa betul nih Saraya ini merupakan salah satu inkubasi bisnisnya Skystar Venture Kak? Oke, jawabannya betul banget ya. Jadi ya, kita biasanya sebutnya inkubatis. Jadi Saraya ini adalah peserta dari program inkubasinya Skystar. Jadi Gloria dan juga Saraya itu adalah startup inkubatis di program inkubasi Skystar Ventures. Oke. Kok bisa sih Kak bisnisnya Kak Gloria ini bisa menjadi salah satu bisnis yang dibimbing oleh Skystar Venture atau menjadi bisnis inkubasi? Oke, jadi sebenarnya
mungkin perjalanannya Gloria untuk bisa masuk ke program inkubasinya Skystar juga cukup panjang ya. Gloria. Tapi kenapa misalnya Saraya itu bisa jadi salah satu startup yang kita incubate di Skystar Ventures itu sebenarnya karena pertama mungkin dari sisi ide bisnisnya, dari sisi solusi yang dibawa sama Saraya itu tuh kita melihat bahwa itu adalah satu permasalahannya valid gitu, tentang banyaknya mungkin UMKM perempuan gitu kan yang butuh edukasi atau financial literacy gitu kan. Nah, di sana Saraya masuk dan membawa solusinya. Jadi ada kecocokan nih antara problem yang ada di market sama solusi yang dibawa sama Saraya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga kita ngelihat bahwa dari sisi solusi yang mau dibangun sama Saraya itu sendiri, itu tuh solusinya juga berbasis digital. Berbasis teknologi gitu, jadi bisa menggunakan teknologi untuk mungkin menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, jadi berdasarkan dua alasan ini aja itu sebenarnya udah jadi alasan yang sangat kuat kenapa Saraya itu bisa jadi inkubatis di program inkubasi kita. Gitu. Berarti karena bisnis sendiri ini bisnis digital, ya, Kak? Terus sama juga problemnya itu need sama solutionnya yang mau ya. dibawa. Berarti apa aja sih Kak ketentuan untuk bisa menjadi salah satu inkubasi bisnis di Skystar Venture? Jadi ketentuannya sebenarnya gampang ya. Ketentuan yang tidak pernah berubah itu biasanya kita akan meminta untuk setidaknya punya tim. Jadi punya tim. Terus kemudian yang kedua juga punya solusi. Untuk permasalahan yang mau diselesaikan itu valid ya. Jadi bukan permasalahan di satu lingkup pertemanan doang atau misalnya di satu keluarga doang gitu, tapi impactnya besar. Terus kemudian yang terakhir juga kita di Skystar Venture sekarang meminta untuk teman-teman udah yang punya ide bisnis tapi dibikin prototipe-nya gitu. Nah, jadi kalau udah punya prototipe-nya misalnya dalam bentuk website atau misalnya akun social media gitu atau misalnya prototipe di aplikasi, itu bisa banget untuk didaftarkan di program inkubasinya Skystar Ventures gitu. Nah, gimana nih sahabat UMN? Ada yang udah punya prototipenya, mungkin udah ada yang bikin bisnis mungkin ya, tapi masih butuh bantuan kali ya, dan bimbingan ya. Mungkin bisa aja langsung didaftarin bisnisnya di Skystar Venture ya Kak ya. Betul banget. Selama proses pengajuan Saraya ini Kak Gloria, apakah ada kendala selama kamu mendaftarkan itu? Kalau kendala sih enggak ya, semuanya gampang banget gitu ya. Kita cuma tinggal apply aja gitu ya, langsung ke Skystar. Cuman yang perlu diingat adalah ini bukan pertama kalinya aku daftar inkubasi. Jadi tahun 2019 itu aku pernah daftar di batch keberapa tuh aku lupa ya. Cuman saat itu aku benar-benar jadi mahasiswa baru yang nggak punya tim, nggak punya aku rasa skills aku tuh masih kurang banget gitu, jadi nggak diterima gitu. Akhirnya aku decide untuk ya udah deh aku berani untuk ikut Skystar di short programnya aja deh gitu. Jadi untuk kendalanya sebenarnya nggak ada, cuman untuk masuk ke Skystar untuk siap jadi punya ide dan solusinya itu lumayan panjang. Wow, even baru jadi mahasiswa baru aja tuh udah daftar ya di Skystar Venture ya. Kayak kalau aku waktu itu, aduh gimana ya, takut banget kayak belum punya skill apa-apa, tapi udah kayak takut duluan gitu. Tapi Kak Gloria tuh bisa, ya udah daftar aja dulu ya kan, berani aja dulu. Terus akhirnya di tahun selanjutnya, di tahun berapa Kak berarti? Itu kan tahun 2019 tahun awal gitu aku gagal akhirnya, dan itu kayaknya pertama kali juga Skystar ya buat short program untuk skala internasional juga untuk teman di Singapura. Jadi itu pertama kalinya juga aku daftar di short program tahun 2019. Oke. Wow, keren banget. Perjalanannya panjang banget ya Kak ya. Even harus melewati kegagalan dulu, ya kan? Emang kalau mau sukses tuh harus gagal dulu teman-teman. Supaya bisa belajar banyak ya kan dari situ. Ada nggak sih Kak Cynthia spesifikasi bidang atau jenis bisnis untuk menjadi bagian dari
inkubasi di Skystar Venture? Oke, sebenarnya kalau di Skystar Ventures kita secara sektor tuh cukup agnostik, jadi kayak kita cukup terbuka sama sektor apa aja, tapi yang penting adalah punya solusi yang bisa berbasis digital. Udah itu aja. Penting solusinya berbasis digital, udah boleh apply di Skystar Ventures gitu. Berarti kalau bisnisnya kayak nggak ada sosial medianya, terus nggak pakai website kayak gitu-gitu, kayaknya masih kurang ya Kak ya? Nah ya justru dibuat prototipe-nya supaya bisa ikutan programnya Skystar Ventures gitu. Jadi bisnis apapun tuh sebenarnya bisa ya? Yes, yang penting solusinya tadi ya, solusinya menjawab permasalahan sama itu punya solusi berbasis digital. Yes. Jadi jangan berkecil hati dulu kalau bisnisnya belum ada nih sosial medianya, dibuat aja dulu. Betul. Ya kan. Nanti dibimbing lebih lagi sama Skystar Venture gitu. Oke, selama Saraya berada di Skystar Venture, Skystar Venture tuh membimbing dalam hal apa aja sih Kak? Oke, jadi mungkin Gloria juga udah sempat cerita-cerita sedikit gitu ya. Tapi kalau dari Skystar itu sendiri sebenarnya bentuk dukungan atau bimbingan yang kita kasih itu semuanya itu all in gitu. Dari mulai fasilitas kayak ruang kerja itu pasti kita kasih gitu. Terus kemudian juga pendampingan. Jadi kalau misalnya pendampingan itu ada yang bentuknya mungkin workshop ya Gloria. Jadi kayak yang semuanya bareng-bareng nih kita pertemukan semua startupnya itu di satu acara bareng gitu, atau juga dengan yang one on one dedicated mentor gitu. Nah jadi semuanya itu biasanya kita kasih semuanya, termasuk juga akses-akses. Kalau misalnya ada perlombaan, kompetisi, atau misalnya kita lihat kayaknya ada program yang cocok nih untuk meningkatkan exposure dari startup kita, itu pasti akan kita kasih juga gitu. Dan jadi itu adalah bentuk-bentuk support yang Skystar Ventures bisa kasih untuk startup yang jadi inkubatis kita. Oke, wow lengkap banget ya. Itu semua tujuannya adalah untuk membuat bisnis ini tuh lebih maju lagi ya, lebih dikenal lagi juga ya. Wow, keren banget. Nah itu teman-teman, mungkin kalau ada yang kepo nih, emang apa sih Skystar bantu apa nih di bisnis aku? Itu tadi penjelasannya. Boleh dicatat ya teman-teman sahabat UMN. Nah, total Saraya berdiri ini udah berapa lama berarti ya Kak Gloria? Aku start di 2021 gitu, jadi kurang lebih hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. Wow, oke. Apa aja sih suka dukanya membangun dan menjalankan bisnis Saraya ini Kak? Oke, suka dukanya adalah pertama sebagai mahasiswa juga gitu ya. Mahasiswa terus bangun bisnis juga itu dari segi waktu dan mental juga sebenarnya ya. Apa ya untuk bisa aku mau masa depan aku mau bikin ini nih gitu. Itu kan agak susah ya untuk stay fokus dan juga untuk bertemu dengan tim-tim yang cocok sama aku tuh lumayan susah, jadi agak struggling juga. Dan karena selama perjalanan aku ini aku bertemu dengan berbagai macam orang gitu, bermacam tim, ada kita bisa berlima, berempat, waktu itu aku juga pernah berdua, akhirnya semuanya juga keluar gitu, cuman aku sendiri gitu. Aku juga ngerasa apakah aku lanjutin atau enggak ya gitu kan. Cuman aku ngerasa ini valid kok, ini benar kok gitu ya, dan aku mau menjalanin Saraya ini, dan akhirnya Tuhan itu baik. Aku dipertemukan oleh orang-orang yang baik juga, akhirnya bisa develop Saraya sampai saat ini. Wow, keren banget. Ini perjalanan yang penuh dengan iman ya Kak. Ya kan? Karena even ketika menjalani bisnis aja, waktu udah terjun itu juga banyak keputusan-keputusan yang apakah mau lanjut atau enggak gitu ya. Dan apa sih yang akhirnya mendasari keputusan untuk lanjut gitu? Apa yang mendasari tadi kevalitannya itu loh? Apa sih yang bikin kakak tuh mau lanjut? Iya, jadi pertama itu seperti aku tadi bilang, aku ngeliat di mata kepala aku sendiri gitu ya, di lingkungan terdekat aku, bahwa banyak banget UMKM perempuan tuh yang struggling gitu sama untuk maintain bisnisnya tuh untuk bisa bertumbuh gitu ya. At least sustain aja tuh susah gitu ya. Dan selain itu juga aku ngelihat bahwa ketika aku menjalanin ini banyak kok orang yang support sama aku gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku nggak sendirian dan banyak yang support aku, dan itu yang membuat aku ya udah aku bertahan di sini, dan aku benar-benar
passion aku untuk ngebantu banyak orang di community aku. Wow, tujuannya tuh harus firm dulu ya, untuk kita bisa melanjutkan bisnisnya ya. Wow, oke, keren banget. Ini sih sangat inspiring ya buat terutama buat sahabat UMN yang masih muda-muda nih dan masih aktif ya kan, supaya mereka bisa jadi entrepreneur juga ya. Ya, oke. Selama membangun bisnis ini tuh ada nggak sih pengalaman yang spesial banget, pengalaman yang mengesankan, yang sulit untuk dilupakan nih sama Kak Glory? Ada nggak sih? Oke, selain tadi dukanya ya, tadi aku udah jelasin bahwa bikin bisnis itu banyak banget struggling. Aku juga pengalaman yang paling berkesan di aku ketika aku setiap tahun itu aku selalu ikut kompetisi. Ikut kompetisi terus-terus, dan sebenarnya sebelum Sarai ini aku gagal-gagal juga ya. Jadi aku rasa kapan sih aku menang gitu ya. Akhirnya aku bersama Saraya, akhirnya aku ikut lomba menang. Ikut lomba menang. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini Tuhan udah kasih aku kode nih untuk ngelanjutin ini, jadi kenapa enggak gitu buat dilanjutin. Jadi aku ngerasa ini timing aku untuk bisa make it real gitu ya, untuk make it happen. Saraya itu bisa bantu UMKM perempuan. Wah, keren banget. Berarti dari banyak sekali kegagalan tuh waktu bareng Saraya nih ya, bekerja sama tim Saraya, akhirnya banyak menghasilkan kemenangan-kemenangan ya. Wow, keren banget. Oke, kita throwback dikit ya ke waktu Kak Gloria kuliah nih ya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan juga waktu kakak tuh kuliah di UMN, terutama di jurusan Strategic Communication? Oke, sebenarnya pertama kali decide untuk ngambil Strakom, sebenarnya aku nggak mau ambil Strakom ya, aku maunya manajemen. Gitu. Karena aku sebelumnya itu juga aku udah intip-intip Skystar nih gitu ya. Aku mau nih bikin startup, mau bikin bisnis, mau bantu community aku. Tapi akhirnya aku decide untuk Strakom. Saat itu berjalannya dengan waktu, aku belajar banyak hal. Mulai dari komunikasi, bisnis, marketing, desain. Rasanya UMN ini kasih banyak hal ya yang terkait dengan wirausaha. Jadi saat itu sih dibilang UMN itu bisa bikin mahasiswanya ini jadi wirausaha gitu ya. Jadi aku merasa banyak banget, bahkan kayaknya semua mata kuliahnya itu menunjang banget untuk aku saat ini di pekerjaan, baik dari segi profesional sebagai marketing communication atau sebagai founder startup gitu. Jadi itu ngebantu banget, mulai dari soft skill ataupun hard skill, karena di UMN itu aku belajar bukan cuma teori ya, aku setiap satu aku belajar presentasi, contohnya presentasi, sehingga aku bisa gampang banget untuk bisa pitching di depan banyak orang, dan apa ya, technical yang seperti itu tuh diajarin di UMN. Jadi itu ngebantu banget untuk aku sampai saat ini bisa berhasil bangun Saraya. Iya, benar. Memang untuk mengawali langkah karir itu memang perlu dengan berkuliah ya Kak ya. Betul. Karena dari kuliah itu kita bisa dapat banyak hal yang bisa menunjang karir kita ke depannya, even bisnis kita juga ya Kak ya. Betul banget. Oke. Jadi ke depannya nih, rencana Kak Gloria nih bakal ngapain untuk Saraya? Atau mungkin ada personal decision mau lanjut S2 atau gimana gitu, mungkin boleh kali di spill gitu. Oke, kalau untuk S2 aku mimpi juga untuk bisa S2 gitu ya. Tapi untuk saat ini aku mau make it real, aku mau launching dulu Saraya. Saraya ini ada 2 fase, yaitu di basic feature, di gamifikasi, lalu ada di AI. Jadi untuk selanjutnya di tahun berikut aku bakal develop di AI-nya gitu ya. Jadi aku bakal mencari calon-calon atau orang-orang yang bisa develop bareng aku nih. Mungkin sahabat UMN atau mahasiswa UMN yang mau atau tertarik belajar develop aplikasi berbasis AI, itu bisa banget ya nanti kontak Saraya. Bener nih, banyak nih sebenarnya teman-teman dari UMN yang tertarik juga sih di bidang IT ya. Karena kan sekarang kampus UMN ini banyak
diperlengkapi dengan fasilitas yang menunjang IT gitu. Apalagi kampus UMN sendiri ini kan basisnya bidang ICT gitu. Betul. Oke. Ini untuk Kak Cynthia nih. Di Skystar Venture tuh ada program apa aja sih Kak untuk memiliki bisnis sendiri dan ingin jadi anggota inkubasi bisnis? Oke. Jadi kalau di Skystar Venture sendiri sebenarnya tadi Gloria juga udah banyak mention gitu kan. Kita tuh sebenarnya punya program yang short term, ada juga yang long term gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin inkubasi bisnis gitu ya. Kalau inkubasi bisnis itu udah pasti nggak bisa short term. Jadi pasti ikutan programnya yang long term gitu. Nah, itu kita biasanya durasi programnya sampai dengan 6 bulan gitu. Nah, itu terbuka untuk semua mahasiswa UMN, tapi setiap tahun tentunya akan ada timeline-nya, jadi akan ada, kita buka satu batch aja gitu, dan juga pasti ada proses kurasinya juga. Jadi kita nggak bisa menerima atau menampung semuanya, tapi nanti kita akan lihat berbasis dari idenya atau misalnya solusi yang mau dibawa gitu. Oke. Nah, program-program ini tuh apakah hanya untuk mahasiswa UMN saja atau boleh dari luar UMN? Oke, jadi sebenarnya kalau Skystar Ventures itu sendiri sebenarnya khususnya untuk UMN itu kita memberikan added value untuk mahasiswa UMN gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mahasiswa UMN ini punya co-founder atau punya teman gitu ya, misalnya mahasiswa UMN-nya anak Strakom kayak Saraya gitu kan. Nah, kalau misalnya mau punya teman co-foundernya dari mahasiswa kampus lain boleh diajak. Oh, boleh ternyata. Betul, tapi harus ada mahasiswa UMN-nya. Itu yang syarat utamanya. Iya. Gitu. Oke. Wow, jadi mahasiswa UMN itu privilege banget tuh. Betul. Skystar Venture ini. Tapi nggak usah khawatir karena kalau kalian punya teman dari luar kampus ternyata boleh ikut juga ya. Boleh. Gitu. Jadi bangun bisnisnya bareng ya. Betul. Oke. Terakhir nih, aku mau tanya tips dan mungkin pesan kali ya untuk sahabat UMN yang mungkin masih sekarang jadi calon mahasiswa baru nih yang lagi mau OMB nih hari ini nih dan 2 hari ke depan. Ada nggak sih pesan atau tips gitu untuk mereka bisa jadi entrepreneur seperti Kak Gloria gitu, dan mungkin nanti dilanjutkan dengan Kak Cynthia sebagai tim dari Skystar. Oke, kalau dari aku pertama decide dulu apa tujuannya gitu kan. Apakah kamu mau jadi entrepreneur atau enggak gitu, karena untuk jadi entrepreneur itu journey-nya sangat susah ya, sangat sulit. Tapi kalau kamu willing atau kamu bener-bener mau bantu orang banyak gitu ya, kamu harus punya tujuan dan mental juga yang kuat untuk bisa jalanin itu. Dan satu hal lagi, UMN itu kasih fasilitas yang banyak banget dan mendukung banget gitu ya untuk kita sebagai mahasiswanya untuk bisa membangun bisnis gitu, salah satunya dengan Skystar juga gitu. Jadi jangan disia-siain semua fasilitas dari UMN, itu gratis semuanya ya. Jadi kuliah itu jangan cuman kuliah aja ikut masuk kelas, tapi gunain juga ilmu-ilmu yang kita pelajari di kelas itu untuk secara praktikal untuk dipelajari gitu ya. Jadi tetap semangat dan pasti bisa kok. Oke, tetap semangat teman-teman sahabat UMN. Dan untuk dari Kak Cynthia? Iya. Mungkin kalau dari aku ya, dari perspektif Skystar gitu, kita selalu ngelihat untuk seorang founders itu yang paling penting adalah founders mentality-nya gitu. Karena skill atau misalnya kayak kemampuan itu tuh semuanya pasti bisa diperoleh along the way gitu. Tapi apakah kayak yang tadi Gloria bilang dari awal, mau nggak untuk jadi wirausaha gitu, mau nggak misalnya ngebantu orang yang lebih banyak nih yang ada di luar sana. Karena sebenarnya kalau boleh jujur, permasalahan yang ada di luar sana di Indonesia itu lingkupnya masih banyak banget gitu. Jadi sebenarnya masih ada banyak kesempatan untuk teman-teman yang mau jadi wirausaha, mau jadi founder gitu kan, untuk ngelihat nih potensi ini gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin adalah tambah pengalaman sebanyak-banyaknya kali ya, dengan mengikuti berbagai program, terus ketemu dengan mentors misalnya, itu juga akan menambah pengalaman, menambah wawasan baru dan juga network untuk teman-teman UMN gitu. Oke, ya teman-teman sahabat UMN, pokoknya intinya untuk mengawali langkah karir itu memang harus perlu dengan menempuh pendidikan di kuliah dulu gitu ya, dan banyak juga aktif ya, nggak cuma kuliah doang tapi juga aktif
berorganisasi, mencari pengalaman di luar kampus gitu kan, atau di dalam kampus juga UMN udah menyediakan banyak banget ya ternyata resourcesnya ya gitu. Oke deh sahabat UMN, bincang-bincang bareng Kak Gloria dan Kak Cynthia hari ini aku rasa udah cukup ya, udah cukup banyak banget kasih insight dan juga inspirasi dan informasi tentang Skystar Venture sendiri yang mungkin sahabat UMN bisa catat ya, dan mungkin kalian juga tertarik untuk akhirnya join ke Skystar Venture, boleh banget dikepoin ya IG-nya Skystar Venture apa ya Kak? Betul. Boleh kali di-spill Instagram di sini. kita Skystar Ventures sama @Skystar Ventures program khusus untuk mahasiswa UMN. Oke, mantap sekali. Dan dari Kak Gloria sendiri mungkin boleh di-spill gitu IG-nya Saraya ya? Untuk IG Saraya itu Saraya Nusantara. Di sini kalau mau tanya-tanya juga Gloria Mairani. Iya, boleh banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih buat Kak Gloria dan Kak Cynthia yang udah willing untuk bincang-bincang hari ini ya, dan kasih informasi banyak banget ke sahabat UMN. Dan untuk sahabat UMN yang pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, kalian bisa langsung cek aja di websitenya www.umn.ac.id, dan jangan lupa untuk pantau dan follow semua media sosialnya UMN. So, see you di podcast selanjutnya ya. Bye-bye. UMN kita yaitu untuk melanjutkan campaign dengan tema awali langkah menuju karirmu. Awal langkah karirmu menuju